Nah, di hari-hari ini tentu saudara sepakat dengan saya bahwa ada banyak sekali orang-orang percaya yang sedang mengalami kefrustasian. Mengapa kita frustasi? Kefrustasian kita tentu diakibatkan karena kita sedang mengalami dampak dari pandemi COVID-19. Dan level kefrustasian kita ternyata semakin hari semakin meningkat seiring dengan keadaan yang semakin tidak menentu, di mana semuanya tak terkendali dan menjadi tidak pasti. Coba saudara renungkan, bukankah kita frustasi karena kita mencoba berupaya untuk mengubah keadaan di sekitar kita? Kita mencoba berjuang untuk memperbaiki keadaan, tetapi tanpa sadar seringkali kita sedang berhadapan dengan keadaan yang sepertinya tidak bisa kita ubah. Dan saya melihat bahwa banyak sekali orang-orang percaya yang menggunakan iman, kita menggunakan doa, dan kita mencoba untuk mengubah keadaan tersebut. Bukankah hari-hari ini jam doa kita semakin meningkat? Dan bukan hanya itu, kita mencoba menggunakan iman kita untuk mengubah keadaan. Dan kita sudah mengeluarkan semua jurus rohani sepertinya. Tapi yang tragis, semua upaya rohani kita sepertinya tidak kunjung membuahkan hasil. Dan inilah yang membuat banyak orang percaya semakin frustasi. Nah, semula kita berpikir bahwa Tuhan dapat mengubah keadaan menjadi semakin baik, tapi kenyataannya sepertinya bertolak belakang. Bukan semakin membaik, tapi ada saatnya keadaan-keadaan kita terlihat justru semakin memburuk. Ketika saya merenungkan hal ini, saya jadi teringat akan Serenity Prayer yang sangat terkenal dan saudara tentu pernah membacanya atau pernah mendengarnya. Dan Serenity Prayer ini tulisan dari seorang teolog Amerika yang bernama Reinhold Niebuhr. Dan Serenity Prayer ini sebenarnya akan sangat menolong kita. Nah, apa dari isi dari Serenity Prayer ini? Ada 3. Yang pertama, ya Tuhan, berikanlah aku keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat aku ubah. Oke, itu yang pertama. Ya Tuhan, berikanlah aku keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat aku ubah. Itu yang pertama. Dan yang kedua dari Serenity Prayer ini adalah, ya Tuhan, berikanlah aku kerelaan atau ketabahan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat aku ubah. Itu adalah isi doa yang kedua, yaitu berikanlah aku kerelaan atau ketabahan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat aku ubah. Dan yang ketiga, isi daripada Serenity Prayer tersebut adalah berikanlah aku kebijaksanaan atau hikmat untuk membedakan keduanya. Ingat, ada 3. Berikan aku keberanian untuk mengubah apa yang dapat aku ubah. Yang kedua, berikan aku kerelaan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat aku ubah. Dan yang ketiga adalah berikan aku hikmat untuk aku bisa membedakan keduanya. Nah, mengapa Serenity Prayer ini menjadi penting? Karena tanpa sadar sebenarnya kefrustasian yang sedang kita hadapi, yang kita alami, karena sebenarnya kita tidak bisa membedakan apa yang bisa kita ubah dan apa yang tidak bisa kita ubah. Nah, itu sebabnya sementara saya merenungkan hal ini, maka ada hal yang selanjutnya yang Tuhan singkapkan kepada saya, bahwa Tuhan adalah pribadi yang memiliki kemampuan untuk mengubah segala sesuatu. Saya ulang, tentu saudara sepakat dengan saya bahwa Tuhan adalah pribadi yang memiliki kemampuan untuk mengubah segala sesuatu. Tentu kita tidak meragukan itu. Dan sebenarnya masalah kita adalah bukan kemampuan Tuhan, tetapi saat ini kita sedang berhadapan dengan kemauan Tuhan. Saya ulang, kita tidak sedang berhadapan dengan kemampuan Tuhan, karena Dia adalah pribadi yang sangat mampu melakukan segala sesuatu yang kita anggap mustahil, bagi Dia tidak mustahil. Nah, masalahnya adalah kita tidak sedang berhadapan dengan kemampuan Tuhan,
tetapi kita sedang berhadapan dengan kemauan Tuhan. Jika dia sepertinya belum mau, maka Tuhan pasti memiliki alasan dan tujuan. Dan yang pasti alasan dan tujuannya itu sangat baik bagi kita. Meskipun seringkali kita tidak menyukainya, tetapi kalau seandainya dia sepertinya belum mau melakukan yang kita harapkan, yang kita doakan, yang kita percayai, yaitu melenyapkan virus COVID-19 ini, maka saya sangat yakin bahwa sebenarnya dia pasti memiliki alasan, dia pasti memiliki tujuan. Nah, sadarkah saudara bahwa Tuhan tidak perlu berkeringat untuk memusnahkan virus COVID-19 ini di muka bumi ini? Dia tidak perlu berkeringat karena virus COVID-19 ini sangat menyulitkan kita. Tetapi ingat, itu tidak pernah menyulitkan Tuhan. Istilah zaman sekarang, zaman now adalah sepertinya semudah Thanos menjentikan jarinya untuk menghilangkan virus COVID-19 di muka bumi ini dalam sekejap mata. Dan pasti sebenarnya ada alasan yang sangat baik saat Tuhan tidak melakukannya. Curigailah. Kenapa saya katakan curigailah? Bukankah selama ini kita tidak kurang berdoa? Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah berdoa, yang sudah melepaskan kata-kata iman. Tetapi sepertinya virus ini belum berakhir. Dan saya yakin ini bukan karena masalah kita kurang iman. Masalah bukan kurang doa. Dan masalahnya bukan masalah Tuhan tidak mampu. Tetapi masalahnya karena Tuhan belum mau. Bukan Tuhan tidak mau, tapi Tuhan belum mau. Nah, ada alasan, ada sesuatu yang sebenarnya kita perlu tangkap dalam hal ini. Nah, mengapa kebenaran ini menjadi penting untuk kita pahami? Saya mau katakan satu hal yang sangat penting lewat kesempatan ini. Bahwa jangan pernah mencoba mengubah apa yang sedang dipakai Tuhan untuk mengubah diri kita. Saya ulang. Jangan pernah mencoba mengubah apa yang sedang dipakai Tuhan untuk mengubah diri kita. Dan hal yang paling tragis menurut saya adalah kita berfokus dan terus berupaya untuk mengubah keadaan, tetapi Tuhan justru sedang berfokus dan berupaya mengubah diri kita lewat keadaan tersebut. Dan kita tidak menyadari bahwa ternyata yang sangat perlu diubah justru bukan keadaan. Bukan semua yang di luar diri kita, tetapi justru yang sangat penting untuk diubah, justru apa yang ada di dalam diri kita. Nah, kesalahan kita ingin mengubah segala sesuatu yang di luar kita seperti yang kita inginkan. Tetapi seringkali justru yang menjadi agenda Tuhan adalah apa, saudara? Adalah mengubah yang ada di dalam diri kita. Mari, dalam tanda petik, curigailah Tuhan. Curigainya bukan dalam arti konotasi yang negatif, tapi dalam konotasi positif tentunya. Mari, curigailah Tuhan saat dia sepertinya belum mau mengubah keadaan kita. Ingat, tidak peduli sebesar apa iman kita dan sebanyak apa doa kita, maka keadaan tidak akan berubah jika Tuhan sedang memakai keadaan tersebut justru untuk mengubah diri kita. Nah, coba renungkan. Renungkan ini. Ketika saudara gagal menangkap pengajaran ini, pasti akan membuat saudara menjadi tawar hati. Saudara akan frustasi dalam kehidupan ini. Saudara mulai meragukan imanmu, meragukan doamu, karena sepertinya semuanya tidak bekerja. Nah, yang membuat saya terhibur ternyata bukan hanya kita yang mengalami, tapi seorang rasul besar yang sangat luar biasa yang bernama Paulus ternyata pernah mengalami pengalaman ini. Apakah itu? Bahwa ketika kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus, maka jangan pernah meragukan kualitas imannya. Dan tentu jangan juga kita meragukan kualitas dari kehidupan doanya. Dia memiliki kehidupan yang sangat luar biasa. Tetapi iman dan doanya ternyata tidak mengubah keadaan yang sedang dihadapinya. Nah, apa yang sedang dihadapi oleh Paulus? Bukan COVID-19 tentunya. Dan saudara bisa temukan itu di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat
7-10. Saya ulang, di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai yang ke-10. Saya akan membacakannya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, sungguh pengalaman yang dialami oleh Paulus sangat membuat dia tidak nyaman. Dia sangat menderita oleh karena pengalaman duri dalam dagingnya. Dan apa yang terjadi selanjutnya tentang hal itu, yaitu duri dalam dagingnya? Aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Dia sudah berdoa, berseru 3 kali kepada Tuhan. Untuk apa? Tentu untuk Tuhan mengangkat duri dalam dagingnya, untuk Tuhan melenyapkan duri dalam dagingnya. Tetapi coba saudara perhatikan. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Bukankah kita juga seringkali menjadikan doa dan iman untuk membuat COVID-19 mundur dari dunia kita? Nah, perhatikan ini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Apa itu? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Aneh. Jadi ternyata Tuhan berkata tidak. Tuhan tidak mau mengangkat duri dalam dagingnya. Wow, berarti dengan kata lain Paulus tetap mengalami penderitaan itu. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Wow. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, perhatikan, ada hal yang berubah dalam diri Paulus. Karena apa? Karena ketika Tuhan menyingkapkan perspektif Tuhan. Perspektif Paulus, duri dalam daging adalah sesuatu yang harus dilenyapkan. Tetapi ternyata perspektif Tuhan, duri dalam daging itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh Paulus untuk membuatnya tidak sombong. Ingat, apa yang terjadi? Ketika Paulus mulai menangkap, oh ternyata Tuhan punya tujuan mengizinkan pengalaman duri dalam daging itu dialaminya. Oke, apakah itu? Bahwa ternyata justru lewat kelemahanlah kuasa Tuhan itu jadi sempurna. Nah, ketika Paulus mulai menangkap perspektifnya Tuhan, dia mulai memahami apa yang menjadi tujuan Tuhan. Ingat, ada yang berubah. Sebab itu, terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, karena itu, aku senang. Wow, dia mulai senang terhadap pengalaman duri dalam dagingnya. Bukankah tadinya dia tidak senang? Karena itu aku senang. Dan bukan hanya senang, dan rela. Di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Wow, ada hal yang berubah. Ingat, semula Paulus menjadikan doa sebagai alat untuk mengubah keadaan. Sementara Tuhan justru memakai keadaan itu untuk mengubah Paulus. Bukankah ini adalah kabar baik buat kita? Ingat saudara, kalau Tuhan belum melenyapkan virus COVID ini, pasti bukan karena dia belum mampu, tapi karena dia belum mau. Dan jika dia belum mau, pasti ada sesuatu yang sedang dikerjakan Tuhan lewat hal itu. Nah, itu sebabnya. Nasihat saya, berhentilah kecewa dan berhentilah meragukan Tuhan. Tetapi mulailah belajar menangkap apa kira-kira yang menjadi agendanya dalam hidup kita. Dan bukankah dalam Roma 8 ayat 28 di mana Tuhan sebenarnya telah memberikan bocoran kepada kita. Bocorannya apa? Bahwa ternyata dia sedang turut bekerja loh saudara, dalam segala sesuatu. Dan kata dalam segala sesuatu termasuk krisis ekonomi, pandemi COVID-19, goncangan-goncangan ekonomi, usaha-usaha kita mulai goncang, mengalami tekanan yang begitu hebat. Dan tidak sedikit yang akhirnya bangkrut, tidak sedikit yang akhirnya usahanya harus tutup. Mengapa? Karena semua ini terjadi akibat
efek domino dari pandemi COVID-19 ini. Tapi ingat, ada kabar baik buat saudara, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu yang sedang kita alami. Selama ini kita mungkin belum bisa melihat apa yang sedang dikerjakan Tuhan. Tapi itu tidak masalah, karena yang menjadi fokus Tuhan adalah bukan engkau melihatnya, bukan engkau mampu melihatnya atau tidak. Dia sedang berfokus untuk mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita tentunya, lewat pandemi ini. Nah, itu sebabnya ingat, ada kebaikan-kebaikan yang sebenarnya Tuhan sedang kerjakan lewat semua keadaan yang sedang terjadi. Ada hal-hal yang baik yang sebenarnya yang sedang ditumbuhkannya lewat masa sulit ini. Coba saudara, alangkah baiknya untuk saudara mulai tenang sejenak. Kesampingkan semua penilaian kita yang kita ukur dengan hanya bersifat materi. Saya mau katakan kepada saudara, virus COVID-19 ini ternyata membuahkan sesuatu yang luar biasa di dalam diri kita. Mengapa? Ya, virus ini banyak merugikan kita. Tapi sadarkah saudara, ada yang sedang dibangun Tuhan. Ada yang sedang ditumbuhkan Tuhan di dalam diri kita justru lewat keadaan-keadaan ini. Saya mesti bersaksi kepada saudara bahwa justru lewat masa-masa ini saya lebih mengalami realita Tuhan. Bagi kehidupan keluarga kami, justru Tuhan semakin nyata, lebih nyata dibanding dengan masa-masa sebelum pandemi ini terjadi. Ya, pandemi ini membuat kami susah. Ya, pandemi ini membuat kami menderita. Tetapi ternyata ada hal-hal yang baik yang justru Tuhan tumbuhkan lewat hal ini. Nah, mengapa seringkali kita tidak bersyukur? Mengapa seringkali akhirnya kita bersungut-sungut? Mengapa seringkali kita kecewa terhadap Tuhan? Karena kita hanya melihat segala sesuatu dengan ukuran materi. Padahal ternyata ada hal-hal yang bersifat ilahi yang justru Tuhan sedang tumbuhkan di dalam diri kita. Ingat nasihat saya, jangan mengubah apa yang justru sedang dipakai Tuhan untuk mengubah diri kita. Coba renungkan saudara, bukankah justru lewat keadaan ini, bukankah justru lewat kenyataan-kenyataan yang sulit ini justru membuat makin kita serupa dengan Kristus. Kita bertumbuh dalam kelemah lembutan, kita bertumbuh dalam kerendahan hati tentunya. Mengapa saya katakan ini? Sebelum krisis ini, kita menjadi pribadi yang sangat percaya diri. Kita selama ini berpikir kita adalah orang yang paling pintar, orang yang paling hebat, orang yang paling ahli di bidang kita. Tapi ingat, lewat semua ini ternyata mata kita disadarkan, mata kita dicelikan bahwa ternyata tidak ada yang bisa kita andalkan dalam hidup ini. Pengalaman kita, keahlian kita, relasi kita, semuanya ternyata tidak bisa kita andalkan. Dan di titik inilah akhirnya saudara dan saya disadarkan bahwa ternyata hanya Tuhanlah satu-satunya pribadi yang bisa kita andalkan. Dan lewat kesempatan ini, ingat, berhentilah frustasi. Jangan pernah mempertanyakan kemampuan Tuhan. Dia adalah pribadi yang sangat mampu. Betapa mudahnya untuk Tuhan melenyapkan COVID-19 ini di muka bumi. Tapi jika dia tidak melakukannya, atau jika dia belum melakukannya, karena ada sesuatu yang sedang dia bangun, yang dia sedang kerjakan justru lewat krisis ini. Daripada kita berfokus untuk melenyapkan virus ini dengan doa kita, dengan iman kita, mari bekerja sama dengan Roh Kudus. Bergaul dengan Roh Kudus. Izinkan dia mengajar, izinkan dia menyingkapkan hal-hal apa yang sebenarnya Bapa rencanakan di dalam hidup kita lewat hal ini. Itu sebabnya bagi jemaat LGF, berhentilah frustasi dan mulailah memiliki pengharapan dan sukacita. Karena ada hal-hal yang mulia yang justru Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Ingat serenity prayer tersebut. Yang pertama, Tuhan berikan aku keberanian
untuk mengubah hal-hal yang dapat aku ubah. Yang kedua, Tuhan, beri aku kerelaan, beri aku ketabahan hati untuk bisa menerima hal yang tidak dapat aku ubah. Dan yang ketiga, Tuhan, berikan aku hikmat untuk bisa membedakan keduanya. Ingat, seringkali kita justru tidak mengubah hal-hal yang bisa kita ubah dan harus kita ubah. Tetapi yang celakanya, yang ironisnya, justru kita terus mengubah apa yang tidak bisa kita ubah. Ingat, bersama dengan Roh Kudus, saya sangat yakin saudara dan saya pasti akan melewati masa-masa sulit ini, dan bukan keluar sebagai pecundang, tapi bersama dengan Tuhan kita keluar sebagai pemenang. Amin, saudara. Itu sebabnya mari kuatkan dan teguhkan hatimu, karena ada hal-hal yang mulia dan bersifat kekal yang Tuhan sedang bangun lewat masa-masa ini.